Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Putri Widianingsi dari D3 Teknik Informatika Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya dengan judul Sistem Informasi Perizinan Penelitian Online Studi Kasus Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Pada sistem informasi ini menggunakan framework kode igniter dan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Pada sistem informasi perizinan penelitian online ini digunakan untuk mengajukan permohonan izin penelitian hingga penerbitan bukti selesai penelitian, dan juga untuk memanajemen data peneliti dan memanajemen data penelitian. Kemudian, pada sistem informasi perizinan penelitian online ini terdapat 4 aktor, yaitu yang pertama adalah admin yang merupakan administrator dari Dinas Kesehatan Surakarta. Kemudian ada admin unit yang merupakan admin dari masing-masing unit yang berada pada lingkup Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Kemudian ada verifikator yang merupakan verifikator dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Kemudian yang terakhir ada peneliti yang merupakan user yang mengajukan permohonan izin penelitian. Baiklah, kemudian yang pertama saya akan mendemokan untuk aktor peneliti terlebih dahulu. Yang pertama saya akan register akun untuk akun peneliti. Yang pertama, kita mengisikan nama lengkap. Kemudian mengisikan nomor identitas. Kemudian mengisikan jenis kelamin. Kemudian tanggal lahir. Kemudian mengisikan nomor HP. Kemudian alamat. Kemudian lanjut mengisikan email. Dan kemudian mengisikan password. Dan yang terakhir, mengisi konfirmasi password. Kemudian setelah semuanya berhasil terisi, kita klik register akun. Kemudian kita cek ke email kita apakah masuk untuk verifikasi akun. Ternyata sudah masuk. Kemudian kita klik activate. Nah, di sini kita sudah dapat login sebagai peneliti. Nah, kita sudah berhasil login sebagai peneliti. Kemudian, ini merupakan halaman awal dari halaman peneliti atau dashboard awal. Pada halaman peneliti terdapat beberapa menu. Yang pertama ada profil peneliti, kemudian yang kedua ada penelitian baru, kemudian ada data penelitian, kemudian status penelitian, hasil penelitian, kemudian ada menu pengaduan, kemudian ada menu panduan. Saya akan menjelaskan dari profil peneliti terlebih dahulu. Di menu profil peneliti ini terdapat beberapa keterangan.
Yang pertama, ada nama, kemudian ada alamat, tanggal lahir, nomor identitas, jenis kelamin, kemudian nomor HP. Di sini ada fitur untuk edit dan ubah password. Kemudian di sini juga terdapat keterangan berapakah penelitian yang sedang berjalan, kemudian berapa penelitian yang telah selesai dilakukan. Kemudian di sini saya akan mencontohkan untuk mengedit profile. Saya akan mencontohkan yang alamat. Nah, di sini profilnya berhasil diubah. Kemudian terdapat juga fitur untuk mengubah password. Kita mencoba untuk mengubah password dari password pertama menjadi password yang baru. Nantinya, password yang telah diganti ini akan terdapat pemberitahuan ke email kita. Jadi kita tidak akan lupa jika kita sudah mengganti passwordnya. Kita lihat di email kita. Nah, di sini sudah terdapat email pemberitahuan bahwa password berhasil diubah. Dan juga terdapat email dan password terbaru. Dan terdapat pesan bahwa email ini bersifat rahasia, jangan memberikan password Anda kepada siapapun. Nah, kemudian saya akan menjelaskan menu panduan terlebih dahulu sebelum masuk ke penelitian baru. Pada menu panduan ini, saya mengisikan panduan untuk mengisikan penelitian baru. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu ada dua kategori di dalam pengajuan penelitian ini. Yang pertama, ada kategori melakukan penelitian, yaitu peneliti melakukan penelitian secara langsung di unit yang dipilih dan wajib menyerahkan hasil penelitiannya ke Dinas Kesehatan Surakarta. Berikut terdapat syarat dan alur pengajuan. Kemudian ada kategori meminta data dan informasi kesehatan, yakni peneliti hanya meminta data atau informasi kesehatan terkait penelitiannya di unit yang dipilih. Di sini juga terdapat syarat dan alur pengajuan. Kemudian jika peneliti meminta data dan informasi kesehatan dan sekaligus akan melakukan penelitian, maka peneliti harus mengisi kedua form, baik form data dan informasi kesehatan ataupun form penelitian. Kemudian saya akan mendemokan untuk pengajuan penelitian. Yang pertama adalah mengisi form penelitian terlebih dahulu. Kemudian di sini kita mengisi lembaga, jurusan, kemudian alamat lembaga, kemudian mengisikan judul, kemudian mengisikan tujuan,
Kemudian mengisikan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari peneliti kemudian mengisikan lokasi, kemudian mengisikan waktu mulai dan waktu selesai, mengisikan file lembaga atau surat pengantar dari lembaga, kemudian surat bapeda, kemudian klik lanjut. Di sini akan ada form untuk mengisikan anggota. Ini bersifat tidak wajib. Kemudian submit. Nah, akan terdapat alert bahwa penelitian berhasil ditambahkan. Kemudian di menu untuk penelitian ini terdapat list untuk penelitian yang telah dilakukan maupun yang sedang berlangsung oleh peneliti tersebut. Di sini ada detail, edit, dan hapus. Edit hanya bisa diedit jika belum diverifikasi. Ini untuk detail. Kemudian ini untuk halaman edit, misalkan kita edit, kita simpan, berhasil. Kemudian pada menu status penelitian terdapat status penelitian, surat rekomendasi, dan alasan. Surat rekomendasi akan muncul jika sudah diverifikasi oleh admin. Kemudian alasan akan muncul jika penelitian tersebut ditolak. Maka akan terdapat alasan kenapa penelitian tersebut ditolak. Kemudian ada menu hasil penelitian. Ini nanti akan muncul jika penelitian sudah diverifikasi oleh verifikator. Kemudian terdapat menu pengaduan, yaitu untuk menanyakan sesuatu hal kepada admin. Di sini terdapat tambah pengaduan. Di sini modelnya seperti tiket, jadi ada judul pengaduan. Dan nanti jika sudah ditutup oleh admin, maka tidak dapat lagi membalas pengaduan dengan topik ini. Jadi harus membuat topik baru. Kita contohkan. Kemudian tulis laporannya. Kemudian submit. Oke. Di sini kita bisa melihat detailnya dan bisa untuk menambahkan komentar lagi. Kemudian kita akan login sebagai verifikator. Nah, ini merupakan halaman utama dari halaman verifikator atau dashboard verifikator. Kemudian pada menu verifikator terdapat menu profil yang kurang lebih sama seperti pada menu profil peneliti. Di sini terdapat fitur untuk mengedit profil dan juga untuk mengubah password. Kemudian di sini terdapat notifikasi adanya penelitian baru oleh nama Putri Widyaningsih. Kemudian jika diklik akan masuk ke menu verif penelitian. Di sini akan terdapat list penelitian yang masuk. Kemudian
Jika diklik detail, maka akan memunculkan detail dari penelitian. Kemudian terdapat status dan juga aksi. Jika diklik disetujui, maka akan terdapat alat apakah Anda yakin untuk menyetujui pengajuan ini. Kemudian, jika penelitiannya ditolak, maka terdapat modal untuk mengisikan alasan kenapa pengajuan tersebut ditolak. Kita contohkan untuk yang disetujui. Nah, berikut statusnya akan berubah menjadi disetujui. Nah, kemudian kita akan login sebagai peneliti kembali untuk mengecek penelitian yang sudah diverifikasi tadi. Kita mengecek pada status penelitian. Sebelumnya kita lihat dulu pada menu penelitian. Jika penelitian sudah diverifikasi, maka button edit dan hapus sudah disable. Kemudian di sini terdapat notifikasi bahwa surat rekomendasi siap dicetak. Artinya di sini pada menu status penelitian, surat rekomendasinya sudah ada dan bisa untuk di-download. Di sini dapat terlihat bahwa status penelitian sudah berubah menjadi disetujui, dan jika kita lihat pada riwayat penelitian, sudah diketahui kapan disetujui dan jam berapa. Kemudian di sini sudah terdapat surat rekomendasi karena pengajuan izin penelitiannya sudah disetujui. Nah, ini merupakan surat rekomendasi untuk melakukan izin penelitiannya. Terdapat nama, nomor identitas, hingga terdapat anggota penelitian. Kemudian kita akan pindah ke menu hasil penelitian. Menu ini akan muncul ketika penelitian sudah diverifikasi oleh verifikator. Di sini kita diminta untuk mengupload hasil penelitian kita. Kita klik. Kita memilih kategori hasil. Kemudian kita mengupload hasil. Kemudian kita memasukkan link publikasi. Link publikasi ini tidak wajib untuk diisi. Kita coba isi saja. Kemudian kita klik submit. Nah, hasil penelitian berhasil diupload. Nah, untuk hasil penelitian ini bisa diupload tidak hanya ketua peneliti saja, melainkan anggota peneliti juga dapat mengupload hasil penelitiannya. Nah, kemudian kita akan masuk ke halaman verifikator untuk memverifikasi hasil penelitian berikut. Nah, ini merupakan halaman verifikator yang tadi. Kita akan mencoba untuk memverifikasi hasil penelitian yang tadi. Di sini terdapat aksi disetujui atau perbaikan. Perbaikan dilakukan ketika hasil penelitian tersebut salah file. Kemudian kita contohkan untuk yang disetujui. Akan terdapat alat, kemudian klik setujui. Nah, kemudian statusnya sudah akan berubah. Dan di sini pada menu verifikator terdapat juga menu laporan.
Nah, di sini terdapat filter untuk bulan, tahun, kategori, dan status. Kita coba untuk memfilter status yang menunggu harusnya kosong. Nah, ini sudah benar. Kemudian ini terdapat ekspor file PDF atau Excel. Kemudian juga bisa langsung print. Kita contohkan untuk print. Nah, karena datanya baru satu, maka yang muncul hanya satu. Nah, kemudian kita akan masuk ke halaman peneliti lagi untuk mengecek apakah hasil penelitiannya tadi sudah diverifikasi. Nah, di sini juga sudah terdapat notifikasi bahwa bukti selesai siap dicetak. Berarti bukti selesainya sudah terdapat pada menu hasil penelitian. Nah, berikut adalah bukti selesai. Dapat kita download. Nah, berikut adalah bukti selesai melakukan penelitian. Terdapat keterangan bahwa telah selesai melakukan penelitian dan telah menyerahkan laporan hasil ke Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Nah, berikut tadi adalah demo untuk aktor peneliti dan aktor verifikator. Kemudian kita akan mendemokan untuk aktor admin dan admin unit. Nah, kemudian kita akan login sebagai admin. Kemudian ini merupakan halaman utama dari halaman admin. Di sini ada beberapa informasi, yaitu informasi pegawai, peneliti, kategori hasil penelitian, unit, dan kemudian ada penelitian, menu hasil penelitian, dan pengaduan. Di sini juga terdapat grafik data penelitian dan data peneliti per tahun. Kemudian terdapat beberapa menu pada halaman admin ini. Yang pertama ada profil admin. Di sini kurang lebih sama seperti profil pada peneliti dan profil pada verifikator. Terdapat edit dan ubah password. Kemudian ada menu data pegawai. Di sini terdapat data-data pegawai dari mulai admin, admin unit, verifikator. Di sini terdapat detail, edit, dan nonaktif. Kemudian bisa juga untuk menambahkan pegawai. Ini untuk detail. Kemudian ini untuk edit. Dan ini untuk menonaktifkan. Di sini saya akan mencontohkan untuk mengedit data. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian ada data unit. Di sini kurang lebih sama seperti data pegawai, ada tambah data, edit, dan hapus. Kemudian saya akan mencontohkan untuk tambah data pada tambah data lokasi. Kemudian saya akan simpan.
di sini terdapat alert bahwa unit berhasil ditambah. Untuk edit kurang lebih sama. Kemudian ada kategori hasil penelitian. Di sini juga ada terdapat tambah data, edit serta hapus. Kita coba edit. Nah, akan berhasil teredit. Kemudian di sini terdapat data peneliti. Kalau di data peneliti ini hanya terdapat detail, edit dan hapus saja, tidak terdapat button tambah. Kemudian menu penelitian ini akan menampilkan semua penelitian dari semua peneliti. Karena tadi hanya baru memasukkan satu atau peneliti baru satu, maka hanya satu yang tertampil. Kemudian hasil penelitian di sini kurang lebih sama kayak di halaman verifikator yang bagian hasil penelitian. Kemudian ada data pejabat. Di sini hanya bisa untuk mengedit saja. Misalkan kita edit, berhasil diubah. Kemudian ada menu data template. Ini untuk template surat. Di sini ada button detail dan juga ada untuk fitur edit. Kita coba. Nah, berhasil. Kemudian di sini juga terdapat laporan. Laporan di sini kurang lebih sama seperti di halaman verifikator. Di sini juga bisa untuk menfilter. Kita juga bisa untuk mengekspor PDF ataupun Excel. Kita coba ekspor PDF. Nah, sudah berhasil. Bisa juga langsung di print. Kemudian ada menu aduan. Nah, di sini yang seperti saya sudah jelaskan tadi, di sini bisa untuk membalas dan bisa untuk selesaikan. Balas jika ingin membalas pengaduan dari peneliti. Kemudian jika dirasa sudah cukup, maka admin dapat menyelesaikan percakapan ini dengan mengeklik tombol selesaikan dan pilih tutup. Nah, maka jika sudah diklik tombol selesaikan, status akan berubah menjadi selesai dan tidak bisa untuk membalas lagi. Kemudian saya akan menjelaskan dulu di menu. Di sini terdapat list menu-menu apa saja yang terdapat pada sistem informasi ini. Jadi semua menu baik dari semua aktor akan tertampil di sini. Kemudian pada menu role access ini digunakan untuk mengelola hak akses. Hak akses apa saja untuk admin, admin unit, verifikator, dan peneliti. Kita contohkan untuk yang admin. Nah, yang dicentang biru ini merupakan hak akses dari admin, yang role-nya admin. Kemudian yang tidak di checklist ini bukan hak aksesnya dari admin. Kita contohkan untuk menghapus salah satu. Kita menghapus yang menu. Nah, maka di sidebar ini menu akan hilang. Nah, kemudian jika menunya kembali kita klik, maka di sini akan terdapat menu kembali. Nah, kemudian untuk role yang lain kurang lebih sama seperti role admin tadi, hanya saja berbeda pada hak aksesnya. Dan itu semua dapat diatur pada menu role access ini. Kemudian saya akan login sebagai admin unit untuk mendemokan aktor admin unit.
Nah, kemudian saya akan masuk ke admin unit. Nah, ini merupakan halaman utama dari admin unit. Kemudian di sini terdapat profile. Nah, di sini terdapat menu edit juga, sama seperti aktor admin. Kemudian ada ubah password. Dan di sini juga terdapat informasi di mana admin tersebut bekerja. Di sini unit kerjanya ada di Puskesmas Pajang. Kemudian ada menu verif data dan informasi. Di sini datanya masih kosong karena belum ada pengajuan dengan kategori data dan informasi kesehatan. Kemudian pada data penelitian unit, di sini akan terdapat data penelitian di unit Pajang. Di sini tadi kan masuknya di unit Pajang, maka di data penelitian ini hanya tertampil yang di unit Pajang saja. Ini juga terdapat detail, kemudian bisa melihat hasil penelitiannya. Demikianlah penjelasan serta demo project dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.